Ya, bahkan kitab itu sumber rujukan ya dari karya tulis Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Termasuk yang kita akan baca di sini adalah risalah yang sangat penting terkait ibadah itu lebih berkualitas, lebih bagus ya, agar dimaknai di dalam kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, menciptakan makhluknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ini hikmah diciptakannya jin dan manusia. Bahkan tidak ada satupun jin dan manusia yang dicipta kecuali mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kehidupan ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam kehidupan ini hanyalah sia-sia? Ya, kata Syafi'i, apakah kalian dicipta di atas muka bumi ini tanpa perintah, tanpa larangan? Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kalian seluruhnya tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, ini pertanyaan, tapi sifatnya pengingkaran. Artinya, ya, makhluk itu dicipta dengan tujuan yang jelas, hikmah yang sangat terang, yaitu semata-mata mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah hendaknya kalian beribadah dan jadilah sebagai orang-orang yang bersyukur. Baik. Kalau kita sudah paham bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita ingin ya supaya ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sekedar mengerjakan perintah secara asal-asalan, tidak. Bahkan kita diperintah untuk memperbaiki dari ibadah ini. Ya, makanya mungkin kita tahu dalam ayat yang kita hafal bersama insyaallah, fawailun lil musallin. Sungguh celaka orang-orang yang salat. Ini salah satu ibadah yang agung, salat. Sudah salat tapi dikatakan celaka. Ya. Seperti bagaimana salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang lalai dalam salatnya. Ini kata para ulama adalah orang yang salat secara asal-asalan, sekedar mengerjakan perintah. Ya, maka kita tidak ingin seperti itu. Ya, jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la yusalli salata 60 sanatan wa lam tuqbal lahu salat. Ada seseorang yang salat selama 60 tahun. Subhanallah. Salat selama 60 tahun. Wa lam tuqbal lahu salat. Satu salat pun tidak ada yang diterima. Satu salat saja tidak ada yang diterima. Bagaimana sifatnya? Yutimmu ruku'uhu wa la yutimmu sujuduhu. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yutimmu sujuduhu wa la yutimmu ruku'uhu. Sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Ini kata para ulama adalah orang yang melaksanakan salat, melaksanakan perintah sekedar asal-asalan. Ya. Maka risalah yang kita akan baca ini adalah risalah yang penting. Apa sebab-sebab yang dengannya ibadah itu lebih bermakna, lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang dianggap
Ya, ibadah yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kualitasnya. Bukan kuantitas, bukan jumlah banyak, bukan. Ya, bukan jumlahnya dilihat, tapi yang terbaiknya. Ya, jadi kalau biar banyak tapi kalau tidak berkualitas, bukan itu yang dilihat. Makanya dalam ayat dikatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ya, kata Syekh Utsaimin, Allah tidak katakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak. Jadi bukan jumlah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya apa? Kualitas, bobot dari ibadah itu. Maka di sini subhanallah, Syekh Muhammad rahimahullah taala memberikan 7 poin. Ya, apa yang disebutkan di sini ada 7 poin yang mungkin dengan 7 poin ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bermakna, lebih berkualitas. Baik, kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala. Di situ disebutkannya wa qala rahimahullahu taala. Dan Syekh rahimahullahu taala berkata, "Idza amara Allahul 'abda bi amri." Apabila Allah Subhanahu wa taala amara, telah memerintahkan kepada seseorang bi amri, dengan sebuah perintah, wajib alaihi fihi sab'u maratib, maka wajib si hamba tersebut untuk memperhatikan 7 jenjang, 7 tingkatan. Baik, ingat ya, pertamanya, apabila Allah memerintah seseorang dengan sebuah perintah, ya, menunjukkan ya, manusia dicipta itu dengan perintah dan ada larangan. Tidak ada hidup dengan sia-sia. Ya, kalau ada Allah perintahkan kepada seseorang dengan sebuah perintah, maka wajib dia perhatikan 7 jenjang. Nah, ini 7 sebab yang akan kita terangkan di pertemuan ini agar ibadah itu lebih berkualitas. Kiat-kiat agar ibadah lebih berkualitas. Al-ula, yang pertama, al-ilmu bihi. Ketika datang perintah, kewajiban seorang hamba yang paling pertama, dia pelajari dulu ibadah itu. Dia mengilmuinya. Sebentar kita akan jelaskan ya. Syekh akan jelaskan. Jadi dalam risalah ini beliau sebutkan secara global dulu 7 poin, baru dijelaskan satu persatu. Ya. Jadi yang pertama, al-ilmu bihi. Dia wajib mengilmui, mempelajari perintah itu. At-tsaniyatu mahabbatuhu. Yang kedua, setelah dia berilmu, dia sudah pelajari dari perintah Allah, yang kedua pasti dia harus mencintai. Ya. Karena kalau sekadar tahu, tidak ada kecintaan, maka tidak akan mungkin menimbulkan amalan, kan begitu. Jadi yang kedua apa? Mahabbatuhu. Dia cinta terhadap perintah Allah tersebut. As-salifatu, yang ketiga, al-azmu 'alal fi'li. Bertekad untuk ingin melakukannya, mengamalkannya. Jadi yang ketiga apa? Tekad. Perhatikan jenjangnya, ini berurut. Berilmu, mencintai, kemudian apa? Azm. Ya, ada keinginan kuat. Ya, kalau kita bahasakan, tekad yang kuat untuk melakukan. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-amalu. Dia mengamalkan.
Taib, dia mengamalkan. Al-khamisatu, yang kelima, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'i khalisan shawaba. Yang kelima adalah dia perhatikan ibadah itu, apakah dia sudah benar dalam artian tuntunan dari Nabi SAW, dan apakah sudah ikhlas dalam mengerjakan ibadah itu. Jadi sini yang kelima kesimpulannya, dia harus perhatikan ketika dia beribadah, dia perhatikan dirinya, apakah sudah ikhlas. Yang kedua, apakah ibadah itu dia lakukan sudah mencocoki tuntunan Rasulullah SAW, mutaba'ah. Ini syarat ya, dua ini syarat diterimanya ibadah, kita akan jelaskan. Kemudian yang kelima, yang keenam, as-sadisatu, yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuthbituhu. Ya, setelah dia mengamalkan, setelah ikhlas, mencontoh tuntunan Nabi SAW, yang keenam adalah dia berhati-hati dari fi'li, melakukan sebuah perkara yang bisa membatalkan amalan itu. Masya Allah. Akan dicontohkan oleh Syekh ya, sebentar. Jadi dia berhati-hati dari berbuat sesuatu yang bisa membuat amalan itu menjadi batal. Ya. Jadi orang beramal itu bukan sekedar beramal, dia tahu juga ada racun-racun yang bisa menghancurkan amalan itu. Ya, sebab kalau kita tidak tahu racunnya, pembatal-pembatal amalan, maka boleh saja kita beribadah, tapi ibadah itu ternyata apa? Tertolak, sebab ada hal-hal yang kita lakukan yang menghancurkan amalan itu. Baik. Kemudian kata beliau, as-sabi'ah, yang ketujuh, as-sabatu alaihi, istiqomah di atas amalan. Nah, ini 7 jenjang ya. 7 jenjang, 7 kiat agar ibadah itu lebih bermakna, lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Syekh akan jelaskan satu persatu dari 7 ini. Jelas ya 7 ya? Coba kita ulang. Yang pertama tadi, ketika datang perintah Allah kepada seseorang, dia wajib perhatikan 7 perkara. Yang pertama tadi, berilmu. Yang kedua, dia mencintai. Yang ketiga, al-azmu, dia punya tekad untuk mengamalkannya. Yang keempat, beramal dari perintah tersebut. Setelah dia beramal, maka yang kelima, dia perhatikan apa? Keikhlasan dan apakah mencocoki tuntunan Rasulullah SAW, mutaba'ah. Baik. Yang keenam, berhati-hati dari melakukan sebuah perkara yang bisa membatalkan amalan itu. Baik. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah dia istiqomah di dalam beramal. Baik, subhanallah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau akan menjelaskan poin yang pertama, itu ilmu. Idza arafa al-insan anna Allah amara bit-tauhid wa naha 'anil syirki. Apabila seseorang dia telah mengetahui bahwa Allah telah memerintah mereka untuk bertauhid dan melarang dari berbuat kesyirikan, au arafa, atau seseorang sudah mengetahui annallaha ahallal bai'a, bahwa Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Sudah 2 ya. Jadi kata beliau, apabila seorang tahu Allah memerintahkan kita bertauhid, melarang kita berbuat syirik, kita telah mengetahui Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. 2. Yang ketiga, au arafa, atau seorang mengetahui annallaha harrama akla malil yatim, bahwa Allah telah mengharamkan untuk memakan harta anak yatim, wa ahalla liwalihi ayyakula bil ma'ruf, dan
dibolehkan ya bagi walinya yang mengasuhnya, maksudnya menjaga dan memelihara ya, dia memakan dari harta tersebut dengan cara yang baik, tayyib, dengan cara yang ma'ruf, yang dimaklumi. In kana faqiran, kalau memang dia apa? Miskin, si pengasuh tersebut apa? Miskin, dia boleh mengambil dari asuhan, harta dari asuhannya. Baik, kalau kita tahu masalah ini, kita tahu tauhid itu wajib, syirik itu dilarang, jual beli itu halal, riba itu haram. Ya, mengasuh anak yatim itu, memakan harta anak yatim adalah hal yang diharamkan. Maka kata siapa? Wajib alaihi ayya'lamal ma'mur bihi. Maka dia wajib baginya untuk mengetahui apa yang diperintahkan tersebut. Ini diantaranya 3 contoh yang dibawakan. Jelas ya? Ini keterangan dari Syekh rahimahullah ta'ala. Jadi itu jawaban syarat ya. Idza arafal insan, apabila seseorang mengetahui Allah memerintah bertauhid, melarang berbuat kesyirikan. Apa jawabannya? Wajib alaihi, maka dia wajib untuk mengetahui hal yang diperintahkan. Kita kan wajib bertauhid, mentauhidkan Allah. Berarti kita wajib apa? Belajar tauhid. Kan begitu? Ya, kita tahu Allah melarang kita berbuat kesyirikan. Berarti kita wajib mempelajari apa? Syirik, supaya kita terhindar darinya. Kita tahu, Syekh katakan, jelas-jelas dalam Al-Quran dikatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti sebelum kita terjun dalam bisnis, kita harus tahu yang mana yang riba, yang mana apa? Yang halal. Apalagi zaman sekarang banyak akad-akad yang dianggap sebagai jual beli ternyata riba. Ya, atau jelas-jelas riba dibahasakan dengan bahasa yang lembut bagi hasil. Apalagi bunga, apa yang semisal dengannya. Jelas ya? Jadi wajib untuk mengetahui perintah dan larangan. Kata Syekh, lanjut kata beliau, wa yas'alu anhu ila ayya'rifahu. Dia wajib untuk menanyakan perintah tersebut sampai dia tahu. Ya, dia wajib tanyakan. Kalau memang dia tidak mengetahui, dia tanya kepada orang yang tahu, orang yang berilmu, sampai dia mengetahui. Ya. Wa ya'lamal manhiya anhu, dia wajib juga mengetahui hal yang dilarang darinya. Wa yas'alu anhu ila ya'rifahu, dan dia wajib menanyakan larangan tersebut sampai dia mengetahuinya. Baik. Kata Syekh rahimahullah, wa'tabara dzalika bil mas'alatil aula. Perkara ini, yang pertama ini tentang masalah berilmu sebelum beramal, ini adalah perkara yang permasalahan yang sangat penting. Saya ulang. Wa'tabara dzalika bil mas'alatil ula, kata Syekh, hal yang pertama ini ya dianggap sebagai hal yang paling penting untuk dipelajari. Apa itu? Wahia mas'alatut tauhid wasyirk, yaitu mempelajari tentang masalah tauhid dan bahaya-bahaya kesyirikan. Ya, ini yang paling pokok untuk dipelajari, kata Syekh. Baik, kata beliau, aktsarun nas alima anna tauhid haqqun. Kebanyakan orang dia tahu tauhid itu hak, sebuah kebenaran. Ya, dia tahu. Ya, bertauhid itu adalah kewajiban bagi setiap orang, laki-laki ataupun perempuan. Wasyirku batil, banyak orang mengetahui kesyirikan itu tidak boleh. Itu adalah kebatilan, kejahilan. Walakin a'rada anhu, akan tetapi dia berpaling darinya. Maksudnya apa? Dia tidak mau belajar. Mengaku dirinya ahlus sunnah,
orang yang paham sunnah, tapi tidak pernah nongol di ta'lim. Subhanallah. Ya, banyak orang seperti itu. Dia mengaku dirinya berada di atas sunnah, tapi tidak pernah kelihatan belajar. Itu sekedar nama saja. Nah, sama yang disebutkan oleh Syekh di sini. Alima anna tauhid hakun. Banyak orang mengetahui tauhid itu benar. Tauhid itu adalah jaminan untuk masuk ke dalam surga. Wasyirku batil. Kesyirikan itu adalah sebuah kebatilan, sebuah kerusakan. Walakin a'rada anhu. Dia tidak mau belajar. Dia berpaling dari mempelajarinya. Lebih parahnya lagi kata Syekh, walam yas'al. Sudah tidak belajar, tidak mau nanyakan juga, tidak mau bertanya. Ya. Wa arafa anna Allah harrama riba. Berikutnya kata Syekh, kebanyakan manusia dia mengetahui bahwa Allah mengharamkan riba. Iya tak? Kita tahu semua riba itu haram. Iya tak? Iya. Dalam Al-Quran dikatakan jelas-jelas ya. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Iya. Dan dalam hadis Nabi SAW banyak sekali ancaman tentang orang-orang yang makan harta riba. Seperti dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa seseorang yang berzina dengan ibunya itu lebih mending daripada dia makan harta riba. Ya, bukan artinya itu dibolehkan, dosa itu dibolehkan, tapi menunjukkan bahwa riba itu perkara yang sangat besar. Ya, pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dalam keadaan dia mabuk, tidak sadar. Nah, saya katakan di sini banyak orang ya mengetahui Allah mengharamkan riba. Wa ba'a washtara. Baik. Apa namanya, jual beli. Dia mengetahui bahwa jual beli itu adalah halal, walam yas'al, tapi dia tidak bertanya. Artinya dia tidak mempelajarinya. Wa arafa tahrima akli malil yatim. Dia juga mengetahui bahwa haram untuk memakan harta anak yatim. Tahu ya anak yatim ya? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang zalim, sesungguhnya mereka tidak lain kecuali hanyalah memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Nah, ini apa namanya, orang-orang yang mengasuh anak yatim. Itu pertanggungjawabannya besar. Ya, pertanggungjawabannya besar. Jadi ada orang misalnya dia meninggal, ya, tidak ada orang tuanya diasuh. Kalau dia memiliki harta, dia wajib pelihara harta tersebut. Ya, tidak boleh dia makan kecuali dengan hal yang dibolehkan, kadar yang dibolehkan oleh syariat. Dan itu ada ketentuan-ketentuannya dibahas dalam ilmu fikih. Ya, kapan dia melanggar? Masuk dalam ayat tahrim akli malil yatim, pengharaman memakan harta anak yatim. Ya, sebagian ulama tafsir berdalil tentang ayat itu, orang yang memakan harta anak yatim bagaikan orang yang memasukkan api ke dalam perutnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kalau harta anak yatim saja yang merupakan harta sebagian manusia diperlakukan seperti itu, maka bagaimana dengan harta umat? Ya, harta umat, orang yang korupsi, ya, para koruptor itu, ya, itu bukan harta anak yatim, harta semua orang diambil. Subhanallah. Tentunya itu apa? Ancamannya lebih besar lagi. Baik, jadi saya katakan wa arafa, kebanyakan orang tahu bahwa harta anak yatim itu haram untuk dimakan. Wa jawazu atau wajawazil akli bil ma'ruf, dan boleh dimakan dengan cara yang baik, maksudnya yang dibolehkan oleh syariat. Wa yatawalla malal yatim,
dia pun memelihara, menjaganya. Walam yas'al, tapi dia tidak menanyakannya, dia tidak mengetahuinya. Nah, ini apa namanya? Ini poin yang pertama ya, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala disertai dengan contoh-contohnya. Ya. Jadi yang pertama ini kewajiban seseorang untuk berilmu ketika datang sebuah perintah. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, berilmu ya, al-ilmu, berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi memang kita harus belajar. Tidak boleh tidak. Ya, kita mau sholat, ya kita belajar dulu sholat. Bagaimana tata cara sholat yang benar, apa doa-doanya. Ya. Jangan sampai kita tidak mempelajarinya. Ya. Ada orang mau jualan, bisnis, dia pelajari akad yang dibolehkan dengan akad yang tidak dibolehkan. Sebab subhanallah, kalau orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibangun di atas dasar ilmu, maka itu mirip dengan siapa? Sudah lewat dalam surah Al-Fatihah. Beramal tapi dia tidak berilmu. Siapa? Orang siapa? Orang-orang Nasara. Orang-orang apa? Nasara. Orang Nasara beramal, ya, rajin beribadah, tapi ibadahnya tersebut tidak dianggap. Sebab apa? Tidak dibangun di atas dasar ilmu. Jelas ya? Makanya Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk meminta. Bukan diperintah minta harta, tapi diperintah untuk tambah ilmu. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Muhammad, berilmulah. Ya, ayat ini turun. Ya, Nabi SAW sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Masih diperintah, fa'lam, berilmulah. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dzambi, dan minta ampunlah terhadap dosa-dosa. Iya. Nah, kita mungkin tahu ya. Ya. Datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ummu Salamah dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap selesai beliau salat subuh, beliau meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini dihafal doa ya. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, yang kedua rezeki yang baik, dan yang ketiga amalan yang diterima. Perhatikan doa ini, Nabi meminta 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan apa? Amalan yang diterima. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, kenapa ilmu yang pertama disebutkan ilmu yang bermanfaat? Sebab seseorang tidak akan mendapatkan rezeki yang baik, seseorang tidak akan diterima amalannya kecuali harus dia dapat apa? Ilmu yang bermanfaat dulu. Ya, dia harus apa? Dapat ilmu yang bermanfaat. Ya. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mempelajari agama. Ya, sebab belajar juga itu adalah ibadah. Ya, kita datang pengajian, datang di majelis ilmu, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan subhanallah, Umar ibn Aziz, ya, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah berkata, "Man 'abada Allah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Kata beliau, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya pasti lebih banyak daripada kebaikannya. Itu dipastikan. Ya, orang yang beribadah tanpa ilmu, kerusakannya lebih banyak daripada apa? Daripada kebaikannya. Iya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling keras memperingatkan orang-orang yang melakukan perkara
baru, orang yang mengada-ada dalam agama. Ya, sebab semua pelaku, orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama, mereka berbuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada ilmu. Mereka beramal karena tidak ada ilmu, dia tidak belajar. Itu masalahnya. Ya, maka yang paling pokok, ya, yang paling penting ketika ada datang sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban seseorang adalah dia harus mengilmui, dan ketahuilah ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum." Ya, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajari. Ya, jadi harus kita apa? Belajar. Baik. Kemudian yang kedua, kata Syekh rahimahullahu taala, al-martabatu tsaniyatu mahabbatu ma anzalallah. Jenjang yang kedua, ketika datang perintah dari Allah, maka wajib dia mahabbatu ma anzalallah. Dia wajib mencintai apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa kufru man karihahu, dan dia wajib membenci, mengkafirkan segala yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ya, dia tolak segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Di qoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dalam surah Muhammad, yang demikian itu, mereka itu karihu, mereka membenci. Ya, fi'il madhi dari wazan fa'ila. Ya, ada dhamir hum di dalam. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka dengan sebab itu Allah menghapuskan amalan-amalan mereka. Ini syahid kenapa ketika datang perintah Allah seorang hamba wajib mencintainya. Sebab kalau dia benci, ayatnya adalah sebab bisa amalannya terhapus kalau dia apa? Membenci sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya, sekedar benci, ya, sekedar membencinya. Ada syariat, jelas-jelas ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, tapi dia benci. Maka ini dikhawatirkan, kata siapa? Masuk dalam firman Allah, yang demikian itu mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan kepadanya. Maka dengan sebab itu terhapuslah amalan-amalan mereka. Dan itu banyak contohnya, ya. Jangan kira orang yang mengaku dirinya Islam tapi dia tidak benci lagi dengan syariat. Banyak orang dia mengaku dirinya Islam tapi benci syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Syekh, fa aktsarun nasi lam yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak dari manusia dia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Saya kata apa? Banyak orang dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Maksudnya, ketika Nabi SAW membawa sebuah syariat, kemudian dia membencinya, maka itu tanda kalau dia apa? Tidak sayang kepada Rasulullah SAW. Iya. Sementara dalam Al-Quran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah Muhammad, jika kalian memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Kata Nabi, ya, ikuti. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi di sini katakan fa aktsarun nasi lam yuhibbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang dia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal abghadahu, dia tidak mencintai Rasulullah, bahkan membencinya. Wa abghadu ma jaa bihi, membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
arafa anna Allah anzalahu. Walaupun orang tersebut tahu kalau Allah yang menurunkan syariat perintah tersebut kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini terkait tentang masalah kecintaan. Dan telah kita pelajari bahwa cinta inilah yang menggerakkan seseorang untuk beramal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru-baru kita sebutkan ya di mana? Di pembahasan surah Al-Fatihah bahwa ada 3 perkara, 3 ibadah hati besar yang menggerakkan seseorang menuju kepada Allah. Masih ingat? Apa itu? Al-hubbu, kecintaan, ar-raja wal khauf. Ya, cinta, harapan dan rasa takut. Ya, salah satunya yang disebut oleh Syekh di sini. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya, datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Bahwa tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ya, hadis ini tali keimanan yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Maksudnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang cinta kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia membenci karena Allah membenci. Dia cinta karena Allah mencintai. Allah benci sesuatu, dia juga ikut membenci. Nah, itu maknanya. Allah benci sesuatu, dia juga ikut membenci. Jadi cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah benci kekafiran, maka dia tidak akan condong kepada orang-orang kafir. Allah benci kemaksiatan, dia tidak akan jatuh ke dalam maksiat. Ya. Allah benci kemunafikan, maka dia juga benci yang namanya apa? Sifat kemunafikan. Seperti itu. Makanya dikatakan tali keimanan yang kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga yang namanya al-mahabbah, kecintaan, ini adalah ibadah-ibadah hati. Ibadah yang hanya Allah dan kita yang mengetahuinya. Beda kalau ibadah-ibadah yang zahir, salat, bersedekah, berbakti, itu dia adalah ibadah-ibadah yang zahir. Orang bisa menilai. Tapi kalau masalah ibadah hati, kecintaan, keikhlasan, ini adalah sesuatu yang sangat rumit. Ya. Seseorang diperintah terus untuk apa? Introspeksi dirinya supaya mereka memperhatikan yang namanya kecintaan. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, sudah Isya? Oke. Baik. Kita baca satu lagi ya. Ya, kayaknya ini tidak cukup memang satu pertemuan. Agak panjang keterangannya. Jadi yang kedua tadi adalah masalah kecintaan. Ketika datang sebuah perintah, maka wajib seseorang itu untuk mencintainya. Dalam artian dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kapan ada kebencian? Hati-hati. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu mereka membenci sesuatu yang Allah turunkan, maka dengan sebab itu terhapus amalan-amalan. Ya. Suara azan, dipanggil datang sholat, ada rasa berat, sembahyang muslim. Itu kan kalimat-kalimat yang apa? Seakan-akan ada kebencian begitu. Maka jangan pernah berucap sesuatu tentang syariat Allah, sesuatu yang dia tidak tahu. Jangan. Ya. Apalagi dalam hatinya timbul ucapan-ucapan sesuatu yang tidak bagus, jangan. Sebab itu adalah sesuatu yang bisa membatalkan amalan seseorang. Ya, ini penting ya untuk dipelajari, diketahui. Yang terakhir,
Al-martabatu tsalitsatu al-azmu 'ala al-fi'l. Bertekad untuk melakukannya. Belum beramal, baru tekad. Kata Syekh, wa katsirun minan nasi 'arafa wa ahabba. Kebanyakan orang dia sudah berilmu, sudah muncul rasa cinta pada dirinya, walakin lam ya'zim, tapi dia belum memiliki tekad. Kenapa? Di antara sebabnya khaufan min taghayyur dunyahu, karena takut dunianya bisa hilang. Paham maksudnya? Contoh, ya. Dia dulunya tidak tahu hukum. Oh, ternyata pekerjaannya yang haram, tidak boleh di situ. Pekerjaannya apa? Ternyata tidak boleh. Anggaplah misalnya ada unsur riba di dalam pekerjaannya. Ya, dia tahu, dia sudah pelajari, oh ini tidak boleh riba. Dia sudah cinta, oh ini wajib ditinggalkan, dicinta. Ya, walakin lam ya'zim, tapi belum bisa ditinggalkan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Malak-malak. Kalau saya keluar dari pekerjaan saya, apa anak kantor bainiku? Iya tak? Nah, ini contoh, ya contoh. Khaufan min taghayyur dunyahu. Dia khawatir jangan sampai dunianya hilang. Nah, ini yang seperti ini kata Syekh, orang yang kurang tawakalnya. Ya. Seandainya orang yang seperti ini dia tahu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Sudah tidak ada masalah. Ya, banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang masalah ini. Jadi saya katakan kebanyakan orang dia sudah berilmu, dia sudah mencintai, tapi belum punya tekad. Di antara sebabnya khawatir jangan sampai jabatan atau pekerjaannya berubah. Ya, coba-coba nih pasuluk. Nah, ya, ini apa namanya? Terkait tentang apa? Lam ya'zim. Ya, insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita akan ulang ini masalah al-azm, tekad. Sebab di sini disebutkan oleh sebagian ulama di antara contoh yang paling tepat dalam masalah ini adalah kisah Abu Thalib. Ya. Abu Thalib orang yang tahu betul kebenaran. Dia tahu risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Cinta kalau ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam, tapi dia sendiri, itu namanya apa? Dia mengetahui, dia cinta, tapi tidak ada apa? Tidak ada tekad. Kenapa bisa tidak ada tekadnya Abu Thalib masuk Islam? Takut terhadap cercaan kaumnya. Sebab kalau dia masuk Islam, orang-orang akan mencelanya. Kamu ini sudah benci kepada agama nenek moyangmu, Abdul Muttalib. Maka dia pun meninggal di atas agama nenek moyangnya. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Poin yang ketiga ini tentang masalah al-azm, tentang masalah apa? Tekad untuk melakukan amalan. Baik, wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar.